Hello everyone, welcome back with Mr. Munir here, and this video we are going to talk about caption and news, tentang menulis caption dan juga berita. Tentu caption sudah sering ya ada tulis, bahkan dengan menulis apa itu nggak nulis caption ya, itu pun juga termasuk caption, oke kan? Oke, tapi let's make it into something even higher ya, karena sebagai English Education Department student ya, kita tentunya one day will write down something like this. So let's do into what is caption first. Oke. Jadi caption itu adalah penjelasan ya, intinya ya. Caption itu di sini ditranslate the explanatory comment or designation accompanying a picture illustration usually as an underline or overline. Oke, jadi memang komentar penjelasan saja intinya kan, dan di sana itu merupakan suatu kalimat sederhana yang menggambarkan apa gambar di sana. Ya, kalau caption nggak ada gambarnya itu bukan caption itu ya, itu namanya quote itu nanti. Oke, maka kita tetap membutuhkan yang namanya gambar supaya caption itu bisa berlaku. Oke ya, jadi caption itu pasti menggambarkan apa yang terjadi di dalam suatu foto, suatu gambar, dan tentu saja perlu kita ingat bahwa foto caption itu yang paling sering kita baca dulu. Orang-orang kan kalau kita lihat berita itu pasti kita cuma lihat gambar sama captionnya yang ada penjelasan gambar dua ya. Cerita lengkapnya itu udahlah kita ignore dulu, kita lihat itu. Kalau kayaknya kejadiannya menarik, nah baru Anda membaca full story. Tapi kalau dari caption sama foto aja udah hanya segituan, ya udah orang juga nggak peduli-peduli amat kan. Oke, makanya memang caption dan gambar itu amat sangat menarik pembaca untuk mungkin membaca full story kalau itu suatu berita. Oke, well, often people will only scan the picture and not read the story to which it attached ya. Oke, jadi orang hanya peduli sama gambar ya, dan nggak peduli ceritanya, maka caption itu akan membantu pembaca ya memahami apa sih konten dari gambar tersebut ya, tanpa harus mereka itu masuk ke artikel atau bahkan ke postingnya. Caption yang bagus itu mendeskripsikan yang nggak nampak di sana. Oke, jadi kalau misalnya ini ya, kita di sini lihat ada tulisan orange and black butterfly. Ya semua orang tahu ini kupu-kupu ya, semua orang tahu warnanya oranye. Siapa bilang ini pangkalan truk? Nggak ada kan? Iya, ini semuanya tahu bahwa ini adalah suatu kupu-kupu. Ya udah, kita orange and black butterfly bukanlah caption yang efektif. Oke, karena a good caption will describe detail that are not obvious, menjelaskan rincian yang tidak jelas atau yang tidak terbaca di sana. Apa ya? Ya selain itu kupu-kupu, maka jelaskan what is so special about this picture. Oke ya. Mungkin ada kata location, ada backstory-nya ya, atau tempat spesifik yang mungkin tidak umum ya, umum ya. Misalnya Anda menemukan kupu-kupu ini di makam wali ya. Mungkin itu suatu pertanda apa? Tanda akhir season kah? Oke. Biarkan captionmu ini itu nanti itu bisa untuk mengulik para pembaca atau menarik perhatian pembaca ya, supaya mereka itu bisa menginvestigasi lebih lanjut. Atau malah gini, dengan membaca caption Anda udah seluruh info yang ingin diperoleh oleh pembaca itu sudah tersampaikan. Saya kira dua-duanya itu win-win solution ya. Oke, maka gitu. Intinya apa? Menarik dulu. Oke, orang menarik. Orang kalau cuma lihat gak tertarik, well, itu gagal kita coba ya. Oke, so mungkin untuk caption kupu-kupu ini bisa kita pakai contohnya ya, Indian rare monarch butterfly spot in New Zealand. Oke, ini ada kata-kata rare. Oke ya, kayaknya ini kayaknya beritanya apa nih? Emang kupu-kupu ini mau punah ya? Oke, at least orang-orang akan tertarik untuk membacanya. Lalu setelah ada caption, kita akan membuat news, ya kan, berita kan. Lalu untuk nulis berita apa? Oke, simple aja lah ya. Yang penting ringkas. Oke ya, hindari bahasa-bahasa teknis. Oke, ringkas itu ceritanya sedikit tapi lengkap. Oke kan, maka tidak perlu memakai bahasa teknis yang secara awam itu tidak berguna ya. Misalnya kalau istilah kedokteran atau istilah hukum ya, ada honoris causa, seperti itu artinya apa? Orang-orang nggak tahu, walaupun kita tulis miring ya, orang juga akan kerepotan mencari
arti dari honoris causa itu apa ya? Mending pakai bahasa awam saja. Lah nanti bahasa awam nggak terlalu ringkas dong, ya nggak apa-apa. Yang penting pembaca itu ya tahu kayak gitu loh, karena memberikan informasi yang tepat dan juga tidak membingungkan, tidak membuat ambigu, ya itu salah satu value ya dari sebuah good news. Terus tentukan hooknya atau tentukan apa yang bisa menggait-nya ya. Oke, hook kan itu ya kait ya, kayak kail yang buat mancing itu kan ya. Maka kita bisa mempertimbangkan 5W 1H-nya ya. Apa yang berbeda, oke, atau apa yang terjadi, oke. Lead with the most relevant important aspect. Maka tariklah perhatian pembaca dengan sesuatu yang paling penting yang ada di sana. Terus berikutnya ada edit and proofread. Jadi di sini memastikan saja sehingga ada typo kayak gitu, supaya apa? Ya konten itu bisa lebih dipertanggungjawabkan atau orang ya percaya kalau ini ya bagus kayak karena sebagus apapun kalau udah ada typo, waduh itu parah kayak event penting ada typo udah jadi guyonan kan nanti. Tulis pakai present tense aja. Ya ini cukup headline sih ya. Kalau beritanya kalau terjadi lampau ya lampau, ini skip aja boleh lah, nggak apa-apa lah. Oke, compelling storytellingnya ya. Ya. Maka berikan informasi yang fresh, oke, yang segar. Jadi beritanya masih baru, nggak usah ngungkit-ngungkit yang lalu, nggak usah goreng lagi. Kecuali kalau itu masih relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Misalnya apalah ya, cerita G30 SPKI katakanlah ketika kita memperingati tanggal 30 September. Nah mungkin silahkan kita bisa menyediakan informasi yang udah lampau tapi masih relate dengan hal sekarang ini. Oke. Gunakan quotes atau kutipan-kutipan itu yang biasa Anda buat sebagai caption ya, kata-kata bijak. Nah itu silakan bisa dipakai untuk membuat ceritanya itu lebih bervalue lagi. Nah, jadi misalnya seperti tadi ya, kita buat captionnya Indian rare butterflies spotted in New Zealand ya. Judulnya bisa sedikit berbeda atau bisa sama. Tapi kalau udah ada caption, kita ngasih judul maka agak menarik ya kalau caption sama judul itu sama persis. Oke, maka kita bisa berikan seperti ini ya. Kupu-kupu antar benua yang langka berada di New Zealand. Oke kan, bisa seperti itu. Nah, terus kita lihat hooknya itu di atas ya udah ini kan ya what where-nya, oke kan. Maka di sini apa itu dijelaskan ya sebuah kupu-kupu langka terlihat di New Zealand, oke kan. Terus berikutnya ada penjelasan lebih seperti itulah ya intinya. Oke, so saya nantikan diskusinya ya kalau nanti ada yang perlu penjelasan ya. Oke, karena nanti kita untuk tugasnya, untuk tugas writing nanti, bukan yang UAS, itu nanti kita akan membuat caption dan juga news. Oke. Dari potongan gambar ya, nanti Anda cari gambar, boleh ngeprint sendiri. Yang gambar itu nanti Anda berikan caption, yang dari gambar itu nanti Anda berikan news. Jadi silakan, asal mungkin foto sendiri nggak masalah, yang penting nggak private ya, supaya bisa kita share rame-rame. Itu nanti yang bisa kita buat berita. Dan di bawahnya bisa kita tulis caption. Oke guys, so that's it yang bisa saya sampaikan untuk materi dari news and caption ini ya. See you in the discussion in our group and good luck for you all. Stay cool, stay safe, stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.